Ya, kita ke pengantar teori tes. Untuk yang siang ini kita coba lakukan atau kita coba deskripsikan dulu tentang teori tes klasik ya. Untuk pekan depan insya Allah kita ke teori respons butir. Mohon izin, sebenarnya materi ini disajikan dari modul evaluasi pembelajaran matematika. Sama sebenarnya kalau Mbak-Mbak dan Mas-Mas sudah mengunduh buku yang buku warna kuning ya kalau nggak salah, analisis kuantitatif instrumen penelitian, kontennya sudah ada di dalamnya. Insya Allah kita coba pahami apa itu validitas, kemudian pengertian asumsi, kelebihan, dan kekurangan teori tes klasik, kemudian parameter butir berdasarkan teori tes klasik, kemudian nanti terapan teori tes klasik pada kegiatan assessment, yang nanti merupakan tindak lanjutnya ya, kalau Mas-Mas dan Mbak-Mbak dengan menggunakan instrumen yang ada, itu kita coba dipakai di sekolah, setelah dipakai di sekolah kita coba analisisnya. Tetapi untuk praktek validitasnya nanti kalau kisi-kisinya sudah selesai, nanti ini ya bisa kerja berpasangan begitu. Kemudian untuk mengetahui kualitas instrumen, nah sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama yakni mengenai validitas dan juga memiliki karakteristik yang baik. Nah, karakteristik yang baik ini bisa diketahui dengan menggunakan dua teori, yakni teori tes klasik dan teori respons butir. Nah, kemudian untuk membuktikan validitas. Nah, mohon izin meluruskan terminologi dulu. Sebenarnya banyak teman-teman itu menggunakan istilah menguji validitas gitu ya. Kalau menguji itu kan kesannya seperti menguji hipotesis ya, ada H0, ada H alternatif begitu. Tetapi karena kita itu menggunakan referensi yang digunakan di sononya sesuai dengan buku-buku yang asli, maka kita coba menggunakan terminologi yang terkait seperti buku-buku aslinya atau buku-buku referensinya, bukan menguji validitas tetapi membuktikan validitas. Nah, kemudian untuk membuktikan validitas instrumen itu ada 3, yakni validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Kita coba jabarkan mengenai validitas isi ya. Validitas isi itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Nanti diantaranya adalah face validity, logical validity gitu. Intinya validitas isi itu mengukur apa yang harus diukur. Untuk bisa mengukur apa yang harus diukur itu kita harus meyakinkan bahwa yang pertama yang namanya instrumen itu harus mewakili apa yang harus diukur atau representatif. Kalau matematika ya semua konten matematika terwakili ya, ada aljabar, ada statistik dan lain-lain, pokoknya semua harus terwakili. Itu namanya representatif ya. Kemudian mengukur apa yang harus diukur itu juga dari sisi kontennya sesuai dengan indikator. Jadi kalau Mas-mas Mbak-mbak sedang praktek menyusun indikator, jadi dari kompetensi dasar ya, dari kompetensi dasar kemudian nanti dijabarkan menjadi indikator untuk mengukur setelah melalui proses pembelajaran apa yang dicapai gitu ya, yang nanti dijabarkan menjadi materi ketika pas proses pembelajaran, kemudian nanti dituliskan menjadi instrumen ketika pas proses assessment, seperti sudah kita sepakati di awal yang namanya rencana, proses, sama assessment itu harus satu jalur begitu. Nah, jadi cara membuktikan validitas isi instrumen diantaranya adalah mengecek apakah butir-butir itu sesuai dengan indikator. Gitu. Nah, kesesuaian butir dengan indikator kita lakukan melalui validasi ahli. Jadi kita minta beberapa ahli untuk memberikan masukan terkait dengan butir instrumen gitu. Apakah butir-butir itu sesuai dengan indikatornya atau tidak gitu.
Selain mengetahui indikatornya sama atau tidak, kita juga mengecek kontennya ya. Misalnya kalau pilihan ganda itu ada jawabannya atau tidak. Kemudian ketika dibaca itu butirnya itu membingungkan atau tidak, atau sudah cukup jelas. Adakah negatif ganda di situ, kemudian adakah distraktor yang baik selain kunci, dan seterusnya. Itu masuk di validitas isi. Dan itu nanti divalidasi melalui ahli ya. Kemudian masalah ahli, berapa ahli yang bisa dimohonkan bantuan untuk melihat validitas isi ini. Itu kalau bisa ganjil. Kenapa ganjil? Karena misalnya validatornya itu ada 2, yang satu mengatakan valid, yang satu tidak, itu kan terus kan jadi bingung. Tetapi kalau validatornya ada 3, yang 2 mengatakan valid, yang satu tidak, kan berarti yang 2 itu sudah bisa dimanfaatkan pendapatnya. Nah, tetapi kalau validasinya itu genap, kalau validatornya itu genap, nanti sama-sama yang 2 mengatakan valid, yang 2 mengatakan tidak valid, kan membuat keputusannya agak menjadi rumit begitu. Itu terkait dengan validitas isi. Nah, kemudian validitas konstruk. Validitas konstruk itu bisa diketahui atau didefinisikan dulu ya. Mengukur ya, bangunannya itu memang benar-benar mengukur apa yang harus diukur gitu ya. Misalnya konten matematika itu ada aljabar, ada geometri, ada analisis, ada statistik. Misalnya, kalau misalnya konten dari kemandirian belajar itu merencanakan tindak lanjut sama refleksi misalnya. Itu bangunannya yang diukur itu apa? Nah, sebagai contoh lain yang sangat jelas, yakni validitas konstruk terkait dengan mengukur kompetensi bahasa ya. Mohon izin saya gunakan konteks bahasa karena ini konteks yang lazim dan sangat jelas. Jadi kita belajar bahasa apapun, apa itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jawa sekalipun, seseorang itu dikatakan memiliki kemampuan berbahasa itu jika ada 4 ya. Bisa mendengarkan, bisa membaca, bisa menulis, kemudian bisa satu lagi apa? Listening, reading, writing, speaking, gitu. Mohon izin saya share screen lagi. Balik lagi ke validitas konstruk. Tadi pembelajaran bahasa harus memuat 4 ya. Apa tadi? Reading, urut. Kalau tes TOEFL itu apa? Listening, kemudian reading, kemudian speaking dan writing. Nah, jadi bahasa apapun konstruknya memuat 4 itu. Nah, cara membuktikan validitas konstruk pakai apa? Nah, ada 2 cara, yakni menggunakan analisis faktor eksploratori sama menggunakan analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksploratori itu diantaranya itu nanti menggunakan analisis faktor ya. Analisis faktor bisa menggunakan SAS atau SPSS atau JASP atau R bisa. Nah, kemudian untuk membuktikan validitas konstruk dengan dengan bangunan teorinya itu sudah jelas dulu, kita pakai analisis faktor konfirmatori. Apa bedanya eksploratori dan konfirmatori ya? Mohon izin saya pakai papan tulis. Ya. Kelihatan ya papan tulisnya? Belum, Ibu.
Sampun? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sampun. Sudah, Ibu. Analisis faktor ya. Analisis faktor ada dua. Analisis faktor eksploratori sama analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksploratori itu dilakukan ketika kita menyusun instrumen, teori yang mendasari itu belum terlalu jelas. Jadi kita mengeksplorasi. Tetapi ketika kita menggunakan teori yang sudah jelas, kita menggunakan analisis faktor konfirmatori. Cara tahu jelas tidaknya itu berdasarkan teori yang digunakan. Nah, contohnya begini, resiliensi, ya, ketahanan malangan. Seseorang itu mempunyai daya juang yang baik atau resiliensi yang baik, daya juang yang baik, tahan menderita dan seterusnya, itu ada teorinya. Ketika diposisikan pada posisi sulit, dia tetap bisa bertahan. Nah, itu kan konstruknya. Nah, indikatornya apa? Tidak punya uang, tetap bisa hidup dengan bekerja, dan seterusnya. Ketika waktu sempit, tetap bisa memanage waktu dengan baik, sehingga tidak kocar-kacir kuliahnya antara, ya, membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan misalnya. Nah, seperti itu kan ada teorinya. Kalau ada teorinya, kita namanya konfirmasi teori. Tetapi ketika kita belum ada teorinya, kita gunakan eksploratori. Nah, tetapi pada zaman sekarang, eksploratori itu sedikit banget ya, yang sering digunakan konfirmatori, karena ketika kita menyusun instrumen yang terkait dengan motivasi, menyusun instrumen yang terkait dengan kemandirian, kemampuan berpikir kritis, literasi matematis, semuanya sudah ada konstruknya gitu. Jadi kita tinggal konfirmasi teori. Yang eksploratori jarang, tetapi kalau mau melakukan yang ini pakai SPSS. Nanti lebih dalam dibaca di buku saya yang analisis kuantitatif instrumen penelitian, sudah diunduh sepertinya. Yang ini misalnya pakai Lisrel atau Amos gitu ya. Gitu. Nanti kata kuncinya sama. Di sini juga kata kuncinya persentase varian yang terjelaskan. Varian yang terjelaskan. Sama muatan faktor ya. Muatan faktor. Nah, di sini juga sama. Nanti muatan faktor juga lambda. Tetapi bedanya di sini K itu konfirmasi teori ya. Confirm. Tetapi di sini eksploratory ya, eksplorasi ya, mencari. Nah, itu bedanya ya. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Ya. Tadi baru validitas konstruk. Nah, yang ketiga adalah validitas kriteria. Ketika kita mau membuktikan validitas kriteria, itu harus ada dua perangkat ya. Yang satu perangkat yang mau kita buktikan validitasnya, yang satu ada kriteria lain, yakni perangkat tes yang sudah terstandar. Contohnya, ketika kita mau menyusun soal yang terkait soal matematika, nanti kita cari soal matematika lain yang lebih standar, misalnya soal SBMPTN atau soal UN, kemudian kita bandingkan atau kita korelasikan skor perolehan dari tes kita dengan skor perolehan dari ujian nasional atau ya yang lain tadi. Kalau korelasinya besar, nah itu dikatakan validitasnya bagus gitu ya. Validitas kriterianya bagus. Nah, jadi dari sini ada tiga ya kesimpulannya. Ada tiga jenis validitas. Validitas isi, konstruk, sama kriteria. Nah, pertanyaan saya. Minta tolong direnungkan 3 menit atau 4 menit atau dicari di buku yang atau diunduh yang analisis kuantitatif instrumen penelitian. Adakah validitas butir di sini yang kita
yang kita estimasi atau kita buktikan dengan korelasi produk momen yang biasa dilakukan teman-teman di luar gitu ya. Coba kita cermati ya, validitas. Nah, validitas ada 3. Isi tadi di dalamnya ada apa? Ada validitas logis, face validity, termasuk mengecek butir-butir itu memang benar-benar mengukur apa yang harus diukur apa tidak dengan melakukan ahli. Validitas tipe 1. Tipe kedua validitas konstruk dengan analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Yang ketiga adalah validitas kriteria gitu. Kriteria itu harus ada 2 tes. Contohnya tes yang kita buat nanti di scoring, kemudian ada tes lain yang lebih terstandar di scoring, kemudian kita korelasikan. Nah, jadi ada 3 jenis. Nah, pertanyaannya, adakah di sini konsep validitas butir yang diestimasi dengan skor korelasi butir dengan total? Minta tolong dibaca dulu buku saya, kalau nggak salah di bab 2 ya, terkait dengan validitas, hal-hal yang keliru terkait dengan pembuktian validitas. Minta tolong dibaca sebentar, 5 menit dicari dulu. Sudah ketemu belum bukunya? Kalau belum, saya kasih tahu alamatnya. Sudah diunduh pernah belum? di-share juga, Bu. Oh ya, oke. Sudah pernah di-share di grup. Monggo silahkan dicek dulu, kemudian di ini ya, kemudian dibaca 5 menit, kemudian pertanyaan saya dijawab, adakah validitas butir di situ? Nah, kalau tidak ada yang betul seperti apa, kalau itu konsep yang salah apanya, kemudian yang betul seperti apa? Monggo silahkan dicek dulu. Nah, biar nggak ngantuk, monggo mau sambil ngopi boleh, Mas Mukit boleh sambil ngopi. Kalau yang tadi belum makan, boleh sambil makan, enak saja, yang penting tugas selesai. Nah, kemarin ada orang tua mengeluh gara-gara pagi, siang, sore kuliah online di depan laptop, ada yang mahnya kambuh. Nah, sementara guru atau dosen kurang memberi kesempatan untuk makan dan minum. Monggo silahkan. Nah, untuk khusus kelasnya Bu Heri dan Bu Eli, mau minum monggo, mau makan monggo, yang penting sehat, tidak boleh ada yang mahnya kambuh gara-gara di depan laptop ya. Silahkan sambil ambil makan, ambil minum boleh.
Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Sudah, Bu. Nggih, monggo yang mau menyajikan selain Mas Mukit yang sudah ketemu sinten? Ya, Mbak Mas Mukit terlempar. Nah, ini juga beberapa orang sempat terlempar juga ya, sabar ya. Sering kasus seperti ini saya juga sering ngomong-ngomong tiba-tiba hilang ya. Monggo Mas Mukit yang sudah menemukan menyampaikan temuannya. Nah, apakah benar ada validitas butir? Ya, Bu, terima kasih. Kalau dari buku yang di-share kemarin, untuk validitas butir itu kurang tepat, Bu, atau belum memenuhi definisi validitas. Jadi di sini itu menurut Kumaidi, banyak praktik pembuktian validitas itu yang perlu dihindari itu adalah pembuktian validitas yang didasarkan pada analisis butir, terutama pemakaian koefisien korelasi skor butir dan skor total. Jadi nanti itu jatuhnya lebih ke analisis reliabilitas seperti itu. Reliabilitas atau daya pembeda ya Mas ya, kalau korelasi butir dengan total. Terima kasih Mas Mukit. Ada yang lain yang menemukan Mbak-mbak, Mas-mas, monggo. Mas Mukit sudah menyajikan, nah menurut Prof. Kumaidi, menikah dosen UMS, kepakaran beliau pengukuran. Ketika kita menggunakan terminologi validitas butir itu kurang tepat. Nah, karena kalau validitas butir diestimasi dengan korelasi butir dengan total itu jatuhnya adalah daya pembeda atau konsistensi internal, sementara yang dimaksudkan bukan itu gitu. Monggo yang lain. Sama atau beda temuannya? Mbak Sinta? Mbak Vivi, Mbak Hanifah, gimana temuannya? Mas Rahman? Halo, Mas Rahmanul Hakim. Halo Bu, saya belum menemukan Bu, masih membaca bukunya. Oke, halaman berapa coba Mas Mukit? Nah, halaman 25, Ibu. Coba ditemukan ya, kenali halaman 25. Coba Mas, ya. Mas Rahman, Praktek pembuktian validitas yang keliru. Coba dibuka halaman 25, sudah nemu belum? Sudah Bu. Oke. Mbak Rini, halo Mbak Rini. Mbak Rini, halo Mbak Rini. Sudah berhasil menemukan belum halaman 25? Halo Mbak Rini. Mbak Lambi, halo Mbak Lambi.
Iya, Bu. Sudah ketemu belum halaman 25? Sudah. Sudah. Hasilnya gimana? Iya, sama seperti Mas Mukib tadi bahwa Pak disampaikan. bukti validitas yang butir-butir itu tidak tepat digunakan di sini. Berdasarkan penelitian tersebut membuktikan validitas butir dengan menghitung korelasi butir dengan total perlu dihindari. Lebih lanjut, Kumaidi 2004 menguraikan ketidaktepatan pemakaian korelasi produk moment ini sebagai indeks validitas butir sebagai sebuah kekeliruan dan perlu dihindari. Dan alasan yang dikemukakan ini hanya merupakan satu indeks daya beda butir, yang kedua bagian dari indeks reliabilitas butir, dan yang ketiga homogenitas item atau dalam satu set atau instrumen. Jadi alasan bahwa yang menggunakan jadi ini alasan dari RIX dipakai sebagai indeks validitas dengan menggunakan internal kriterion dikarenakan kesulitan menemukan eksternal kriterion tidak dapat diterima karena dengan menggunakan internal kriterion itu lebih dekat ke analisis reliabilitas dibandingkan ke analisis validitas gitu, Bu. Oke, nah jadi yakin ya Mbak Lambi ya kalau validitas butir itu enggak ada ya. Jadi yang namanya validitas ada 3 tadi ya. Validitas apa saja tadi? Jadi ada validitas isi, validitas kontrak, dan validitas kriteria. Nah, sama terminologinya jangan lupa. Terminologinya adalah membuktikan validitas, bukan apa tadi? Menguji validitas. Jadi membuktikan validitas bukan menguji validitas karena kita tidak menguji hipotesis. Menguji itu kan biasanya hipotesis gitu, tetapi kita membuktikan kalau bahasa Inggrisnya itu proving validity gitu ya. Atau kalau buktinya namanya validity evidence gitu. Itu masalah terminologi. Jadi cukup jelas ya. Semoga tidak ada yang keliru lagi, apalagi ketika nanti menyusun proposal ya, menyusun proposal tesis, jangan apa yang sering keliru, jangan menguji validitas, tetapi membuktikan validitas. Termasuk nanti ada reliabilitas ya, jadi istilahnya membuktikan, mengestimasi reliabilitas karena reliabilitas itu ada topinya gitu. Kemudian analisis karakteristik butir soal itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan menggunakan teori tes klasik dan teori respons butir gitu. Nah, untuk teori tes klasik, nah pada dasarnya begini. X itu skor amatan, nah, T itu skor sebenarnya atau skor murni. Kemudian ketika mengamati itu sebenarnya ada skor murninya ditambah kesalahan atau E itu singkatan dari error gitu ya. Kemudian kata kunci teori tes klasik itu skor amatan X itu sama dengan T ditambah E begitu. Kemudian dari sini ada banyak asumsi yang mendasari teori tes klasik, yakni error dari X itu tetap gitu ya. Kemudian korelasi antara E dengan T itu 0, kemudian korelasi antara E1 E2 itu 0, korelasi error dengan T2 0 dan seterusnya. Nah, itu merupakan apa? Asumsi. Nah, kemudian yang penting ketika ada 2 tes dan X aksen memenuhi definisi di atas 1 sampai 5 itu untuk tiap populasi T1 sama dengan T2 plus C. Nah, C itu merupakan
konstanta, maka dikatakan bahwa tes itu ekivalen gitu, mengukur hal yang sama. Kemudian ada 2 tes itu disebut paralel, itu jika skor murninya sama gitu ya. Kemudian ketika skor murninya sama, nah berdasarkan 2 tes paralel ini diturunkan konsep reliabilitas dari skor tes. Nanti insya Allah kita bahas khusus mengenai reliabilitas ini, untuk mendapatkan 2 skor tes harus seperti apa, ada pembahasannya khusus. Nah, kemudian penerapan teori tes klasik ini, nah sebenarnya ada 2 parameter butir ya yang sering digunakan atau disebut sebagai parameter butir berdasarkan teori tes klasik, yakni ada indeks kesukaran dan ada daya pembeda butir. Kemudian untuk indeks kesukaran itu digunakan ya, atau nanti ada rumusnya menggunakan proporsi menjadi benar. Kemudian khusus kita bahas tingkat kesulitan dan daya pembedanya itu untuk butir yang dikotomi sama butir yang politomi. Butir dikotomi itu jika benar di skor 1, salah di skor 0. Kemudian untuk butir politomi itu seperti skala Likert misalnya, kemudian ada penilaian seperti TIMSS dan PISA, itu 0, 1, 2 itu politomi. Kemudian ada juga scoring terkait dengan itu ya, soal uraian, itu politomi juga. Nah, kemudian dikotomi itu misalnya soal pilihan ganda, betul 1, salah di skor 0, kemudian ada butir sebentar. Pilihan ganda, kemudian benar salah. Nah, benar soal yang BS itu kan kalau jawabannya sesuai kunci 1, kalau salah 0. Kemudian ada lagi menjodohkan ya. Selain menjodohkan ada lagi isian singkat. Nah, itu biasanya dikotomi. Betul di skor 1, salah di skor 0 gitu. Nah, kemudian untuk indeks kesukaran itu biasanya disimbolkan dengan P ya. Kenapa P? Karena merupakan proporsi menjawab benar gitu. Kalau P itu mendekati 0, dikatakan butirnya sukar. Kemudian kalau mendekati 1, butirnya mudah. Karena konsep ini sebenarnya bukan indeks kesukaran sesuai dengan namanya ya. Kalau dinamai sesuai dengan namanya itu berarti indeks kemudahan. Karena semakin tinggi atau P semakin mendekati 1 akan mendekati mudah, sementara mendekati 0 butirnya susah ya. Kadang-kadang butir mudah susah itu tidak perlu dibuang ya. Tetapi hanya untuk kalau misalnya perangkat seleksi itu kalau sulit banget atau mudah banget itu yang dibuang karena nanti tidak bisa membedakan siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, kalau soalnya susah banget itu kan nggak ada yang bisa menjawab. Sementara kalau mudah banget semua betul. Nah, karena betul semua dan salah semua itu tidak bisa digunakan untuk membedakan begitu. Makanya ketika tidak bisa digunakan untuk membedakan, untuk tes yang sifatnya seleksi tidak bisa digunakan. Yang paling sering itu ketika soalnya soal yang sedang-sedang saja, atau tingkat kesulitannya di antara 0,2 sampai 0,75, itu adalah butir-butir yang ideal untuk digunakan untuk seleksi. Atau juga ada sumber lain mengatakan 0,3 sampai 0,7 gitu ya. Jadi ketika mas-mas mbak-mbak merakit perangkat itu perlu dipertimbangkan tujuan pemanfaatan perangkat tersebut gitu. Kemudian kalau untuk menghitungnya itu mudah pakai rumus ini. P sama dengan banyak yang menjawab betul dibagi N gitu ya. Ini salah satu rumus indeks kesukaran yang paling sering digunakan. Nah, kemudian untuk indeks kesukaran untuk butir yang politomus, nah sigma XI dibagi M kali N. M itu skor maksimum tiap butir, kemudian N itu jumlah peserta yang menjawab. Ini tentu saja untuk butir yang nomor 1, untuk butir yang
dengan penskoran politomi, begitu ya. Kemudian untuk daya pembeda itu bisa dihitung dengan menggunakan ini korelasi poin biserial. Besarnya korelasi poin biserial ini di antara negatif 1 sampai 1. Tetapi kalau daya pembedanya negatif, nah itu siswa yang pinter itu justru menjawab salah. Siswa yang betul, siswa yang kurang malah menjawab dengan betul. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi daya pembeda itu diizinkan itu besarannya positif ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Kalau negatif tidak baik gitu ya. Jadi ini beberapa poin-poin untuk mengingat saja. Nah, daya pembeda dikatakan baik jika lebih besar dari 0,3. Kemudian untuk daya pembeda kecil, nah tidak dapat membedakan tadi siswa yang kemampuannya tinggi sama yang kemampuannya rendah gitu ya. Kemudian kalau misalnya menemukan butir dengan daya pembeda itu lebih besar. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu sebenarnya tidak masalah untuk tes prestasi ya, untuk tes di dalam kelas. Jadi untuk tes di dalam kelas itu yang penting korelasi poin biserialnya tidak negatif. Nah, tetapi mas-mas mbak-mbak ketika menggunakan rumus-rumus tadi tidak usah galau. Kita bisa menggunakan macam-macam ya, seperti Excel, SPSS, Itemen, Anates, dan kita insya Allah nanti praktek dengan Monbuso. Nah, Monbuso itu salah satu program untuk estimasi P dan daya pembeda, tetapi menggunakan Excel. Nah, sintaksnya dibuat oleh Pak Ali Muson. Ali Muson itu teman sekelasnya Bu Eli ya, Bu Eli ya. Teman sekelasnya Bu Eli ketika ketiga. Jadi beliau ini luar biasa, berjasa banget untuk kita dengan membuat ini untuk ini ya, untuk mencoba ya, membuat software dengan Excel untuk melakukan analisis butir khususnya estimasi reliabilitas dan membuktikan validitas, membuktikan validitas enggak kayaknya. Estimasi reliabilitas sama melakukan analisis khususnya mengestimasi proporsi menjadi benar atau daya pembeda, dan satu lagi distraktor ya, daya pembeda, distraktor, dan tingkat kesulitan gitu. Kalau bisa pakai Excel juga gampang sekali, hanya memang kita membuat rumusnya sendiri ya. Kemudian ada beberapa kekurangan kalau menggunakan teori tes klasik ya, parameternya gitu ya, sangat tergantung dari sampel yang digunakan untuk parameter butirnya. Kemudian estimasi kemampuannya itu sangat tergantung dengan peserta tes yang diujikan gitu. Jadi kalau contohnya gini, untuk yang atas sendiri. Kalau misalnya suatu tes, nah diberikan ke dua kelompok siswa, siswa pinter sama siswa yang kurang pinter. Nanti siswa pinter akan mengerjakan butir-butir itu dengan mudah. Nah, sehingga nanti parameter butirnya mungkin ya menjadi parameter butir yang mudah untuk tingkat kesulitannya ya. Seperti itu penjelasan untuk yang bagian atas. Untuk yang bagian bawahnya, estimasi kemampuan sangat tergantung dari butir yang diujikan. Kalau butir-butirnya tingkat kesulitannya tinggi, estimasi kemampuan akan rendah. Tetapi sebaliknya, jika parameter butir itu tingkat kesulitannya rendah, berarti estimasi kemampuannya menjadi sangat tinggi gitu. Nah, kemudian kesalahan baku penaksir skor berlaku untuk semua tes. Nah, jadi ini satu kesalahan penskoran berlaku untuk semuanya. Ini berbeda ketika kita menggunakan teori respons butir. Kemudian selanjutnya, nah pada teori tes klasik, informasi yang disajikan itu terbatas pada jawaban benar dan salah saja, tidak memperhatikan pola jawaban. Jadi kalau mau melihat
apa itu, misalnya efek kopi atau contek-contekan apa enggak. Nah, itu susah banget. Nah, kemudian juga asumsi tes paralel itu susah dipenuhi ya kalau dengan menggunakan teori tes klasik gitu. Dan kekurangan-kekurangan ini bisa kita lengkapi dengan ketika kita menggunakan teori respons butir. Namun tetap saja punya kelebihan ya, karena sampai sekarang masih dipakai, itu karena bisa dilakukan untuk classroom assessment ya. Dan classroom assessment dimanfaatkan untuk evaluasi pembelajaran gitu. Kemudian kelebihan yang lain yakni teori tes klasik itu bisa digunakan untuk menganalisis butir dengan mudah gitu ya. Jadi insya Allah mudah banget, apalagi dengan Monbusonya Pak Ali Muson gitu ya. Ini kelebihannya. Nah, itu saja untuk pengantar dan kelebihan teori tes klasik. Nah, ada yang perlu didiskusikan? Ibu mau bertanya. Nggih, Mbak Sinten, Mbak Eva ini. Mbak Nindi. Mbak Nindi. Monggo Mbak Nindi. Memang nggak kelihatan Ibu, ini ya, nggak kelihatan apa kameranya ya. iya Ibu, kalau saya pakai kamera suaranya suka. Oh ya, oke Mbak Nindi, monggo silahkan Mbak Nindi. Ibu kan tadi ada 3 jenis validitas. Ada validitas isi, kontrak, Sama sama kriteria. kriteria. Ha-ha. Itu memang harus 3-tiganya ya Ibu? Kalau di suatu penelitian? Iya Bu, pengembangan soal misalnya seperti itu. Kalau di suatu penelitian yang wajib ada itu validitas isi. Kemudian validitas kontrak sama kriteria itu ada boleh, tidak ada boleh. Atau ada lebih baik, tidak ada boleh. Begitu. Berarti kalau misalnya validitas isi itu sudah cukup ya Bu? Iya, tetapi tergantung tuntutan. Kalau di PEP harus untuk S2 harus ada EVA, Mbak. Jadi isi plus EVA. Kalau S3 di PEP harus ada isi plus CFA gitu. Baik Bu, terima kasih. Tapi gini, kalau menurut saya ya, menurut saya nih, nah kita kalau mau lulus itu tidak sekedar hanya lulus, tetapi mempunyai poin plus. Salah satu poin plus itu adalah menerapkan ilmu. Jadi meskipun tidak dituntut untuk EVA, kalau mungkin dilakukan saja, insya Allah akan memberikan pengalaman kita untuk melakukan ini, mencari bukti validitas dengan analisis faktor eksploratori. Gitu Mbak Nindi? Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Tidak ada. Ini minta tolong sebentar. Nah, kayaknya jarang yang membuka buku yang terkait dengan analisis validitas dan reliabilitas. Nah, saya berikan waktu kira-kira 7 menit ya, sampai 13:40. 7 menit, silahkan dibaca sebentar konsep mengenai reliabilitas ya. Ada di halaman berapa? Di halaman berapa Mbak Eka? Empat Bu, 84. Oke, silakan dibaca sebentar. Nanti insya Allah setelah dibaca akan saya jelaskan konsep mengenai reliabilitas. Kenapa membaca sebentar? Nah, kalau tidak membaca itu kan nggak ada bekal. Nah, kalau ada membaca itu paling tidak menemukan, oh ini loh yang mau diceritakan. Nah, tidak apa-apa, monggo dibaca sebentar. Kemudian insya Allah akan saya jelaskan mengenai konsep konsep reliabilitas. Monggo dibaca dulu.
Sampun belum tipe-tipe reliabilitas? Bisa dapat di skimmingnya? Skimmingnya dapat? Dapat Mbak? Halo Mbak? Mbak, Mas? Dapat Bu. Alhamdulillah ya. Selain Mas Irfan, yang sudah selesai siapa? Sudah Ibu. Nah, kita coba review ya. Mohon izin saya review masalah konsep mengenai reliabilitasnya. Ya, siapa yang sudah membaca apa itu yang dimaksudkan dengan reliabilitas? Kalau dari buku ini Bu, reliabilitas merupakan itu adalah derajat keajekan di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda pula, seperti itu Bu. Oke ya, terima kasih ya. Jadi yang namanya reliabilitas itu adalah derajat keajekan atau derajat konsistensi. Jadi nanti kalau Mas Irfan punya istri, nah sudah punya istri Mas? Sudah punya istri belum? Belum Bu. Nanti kalau sama istrinya tanya ya, pagi Dek, adik cinta sama aku enggak? Nah, nanti sorenya ditanya lagi, Dek sayang sama aku enggak? Kira-kira jawabannya sama. Kalau jawabannya beda itu namanya tidak reliable ya Mas ya, gitu. Atau jangan-jangan malah nanti dibilang gini, tanya terus ada apa sih Mas? Gitu. Ya. Bercanda Mas, biar nggak ngantuk Mas. Oke, Bu. Kemudian kadang-kadang gini ya, kalau misalnya dalam suatu pengukuran, kemudian kita mengukur kemampuan, tetapi hasil pengukurannya itu berbeda jauh gitu ya. Sekarang diukur, besok lagi diukur, nah ternyata jauh. Nah dari situ sebenarnya ada masalah. Nah yang diharapkan tidak seperti itu. Harapannya yang namanya konsisten itu pagi seperti ini, sore juga seperti ini. Sekarang begini, besok juga masih relatif tetap. Begitu. Kemudian nanti terkait dengan apa yang reliable atau apa yang konsisten itu nanti ada beberapa hal ya. Yang pertama stabil dari sisi observernya atau raternya. Jadi kalau misalnya itu hasil suatu pengamatan diamati sekarang atau diamati besok itu observer. Hasilnya sama. Di rate sekarang atau dinilai sekarang dan dinilai besok itu juga hasilnya sama. Itu konsistensi dari observer. Nah, kemudian yang kedua adalah kestabilan tes antar waktu. Di tes sekarang, di tes besok hasilnya sama. Di tes sekarang, di tes pekan depan harapannya sama. Seperti itu. Nah, kemudian different version of the same test. Tesnya sama, tetapi versinya berbeda. Atau seperti ujian nasional itu, paketnya berbeda. Versinya sama, versi tes-tesnya sama, tetapi paketnya berbeda. Nah, paket A skornya 40, paket B skornya 40, seperti itu. Jadi harapannya skornya itu tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian ketika ada tes, tetapi kita tembak sekali waktu gitu ya. Misalnya gini, perangkat A, perangkat B, atau satu tes, tetapi tes itu memuat konten dua buah konten yang mirip, itu pada satu yang sama ditembak itu hasil tesnya relatif sama. Itu namanya test at one point at time gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya konsep inter-rater atau inter-observer reliability. Jadi kalau misalnya
antar observer. Nah, kita coba amati apakah hasilnya itu relatif sama. Sebagai contoh gini, mungkin mas-mas atau mbak-mbak ada yang seneng lihat olimpiade gitu? Seneng nggak olimpiade misalnya yang loncat indah itu loh? Nah, loncat indah atau senam lah, senam lantai atau senam apa. Nah, itu kan ada 5 penilai ya. Nanti pemainnya itu menunjukkan kemampuannya, kemudian kita sebagai rater diminta menilai. Kemudian ada papan yang ditampilkan dari papan itu, kemudian oh nilainya 80, nilainya 90. Nah, nanti harapannya antar observer atau antar rater itu kalau hasilnya konsisten itu dikatakan reliabilitas antar observer gitu ya. Jadi observer satu menilai, kemudian observer yang lain menilai juga, kemudian nanti dibandingkan hasil penilaiannya, itu yang disebut sebagai inter-rater reliability. Kemudian nanti juga ada ini, ketika kita membahas mengenai inter-rater reliability, nah, apakah hasil pengamatan itu berbeda atau sama? Meskipun harapannya tentu saja sama ya. Ketika kita mau melakukan studi terkait ini, nah kita coba dulu ketika misalnya uji coba penskoran ya, apakah hasilnya itu konsisten apa tidak. Makanya di sini perlu suatu pilot study gitu ya. Nah, harapannya ketika kita menilai nanti persentase agreement-nya besar. Jadi nomor 1 menilai 90 sama 90. Nomor 2, 80 ya sama dengan 80. Seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai persentase agreement untuk melihat inter-rater atau inter-observer reliability. Nah, namun juga selain dengan melihat persentase agreement, kita juga menggunakan koefisien korelasi dengan skala continuous ya untuk melihat indeks kesesuaian atau indeks kesamaan dari antar observer gitu. Cara lain untuk melihat reliabilitas, nah seperti yang mbak-mbak dan mas-mas baca tadi, nah diantaranya yakni reliabilitas tes retest. Nah, jadi waktu pertama dites, waktu kedua dites, apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama dikatakan itu reliable gitu ya. Kemudian indeksnya namanya disebut indeks stabilitas atau reliabilitasnya disebut sebagai indeks stabilitas. Nah, ini sebenarnya antara tes 1 dan tes 2 dikorelasikan itu sudah menjadi indeks stabilitas. Kemudian ketika mengukur ini, ketika instrumen itu digunakan untuk mengukur selama dua waktu, nah untuk beberapa orang, nah, kita juga sebenarnya bisa menghitung berdasarkan indeks reliabilitas untuk perangkat tes yang dimaksudkan. Nah, tentu saja di sini ada asumsi tidak ada perubahan ya antar waktu. Nah, jadi di tes 1 sama di tes 2 tidak berubah kemampuannya, trade-nya tidak berubah. Nah, tetapi kadang-kadang ini susah. Misalnya tes kemampuan bahasa Inggris, minggu ini dites, kemudian siapa tahu belajar ya. Ketika belajar itu ada tambahan kemampuan. Nah, jadi ketika ada tambahan kemampuan itu, ketika dites pekan depannya mungkin kemampuannya akan berubah. Nah, semacam itu untuk dampak dari reliabilitas kalau tes retest antar waktu gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan bentuk paralel, jadi ada perangkat A, ada perangkat B, tetapi nembaknya sekali atau mengetesnya sekali, kemudian dari A dan B tadi dikorelasikan, itu cara lain untuk mengestimasi reliabilitas, yakni dengan menggunakan parallel form ya.
Ini disebut juga sebagai indeks stabilitas lintas paket. Seperti ini yang sering digunakan, tetapi kelemahannya ya kalau pakai seperti ini nanti siswanya capek banget. Pada waktu yang sama, hari yang sama, itu mengerjakan dua perangkat yang berbeda meskipun mengukur hal yang sama. Gitu. Atau bisa juga formnya ini form A sama form B ganjil genap ya. Jadi butir ganjil dan butir genap itu mengukur hal yang sama bisa. Kemudian nanti dikorelasikan antara skor perolehan butir ganjil dan skor perolehan butir yang genap gitu. Kemudian kadang-kadang ketika kita menggunakan bentuk parallel forms di sini, nah itu diadministrasikannya pada orang yang sama, kemudian dikorelasikan. Nah, kemudian ini yang poin ketiga, ketika dalam konteks pendidikan, ini perlu ini ya, perlu membuat butir-butir yang banyak, nah, atau membuat paket yang banyak. Nah, membuat paket yang banyak ini menjadi tantangan juga karena membuat butir satu paket aja sudah susah banget, tetapi ketika kita diminta membuat lebih dari satu paket tentunya akan memerlukan energi yang lebih besar begitu. Kemudian ini salah satu cara yakni yang tadi dibahas Prof. Kumaiti yakni menggunakan konsistensi internal. Jadi dari satu tes itu ada sekian butir, butir 1, butir 2 sampai butir 6. Kemudian dari butir-butir ini ada rata-rata korelasi antar butir. Nah, misalnya seperti ini, rata korelasi antar butir itu disebut sebagai konsistensi internal. Jadi semua di rata-rata hasilnya 0,9. Ini disebut sebagai internal konsistensi. Ada beberapa cara untuk mengetahui konsistensi internal, itu diantaranya adalah rata butir dengan total. Nah, ini rata butir dengan total itu 0,85 internal konsistensinya. Kemudian ada juga menggunakan konsep belah dua. Jadi butir 1, 3, dan 4 itu satu paket, kemudian butir 2, 5, 6 itu satu paket, kemudian dikorelasikan. Atau juga bisa butir ganjil dan butir genap dikorelasikan gitu. Kemudian yang paling sering digunakan yakni konsistensi internal menggunakan konsep Cronbach dari alfa. Yang ini paling sering digunakan. Jadi 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 2, 5, 6 dikorelasikan dan seterusnya itu merupakan internal konsistensi alfa Cronbach. Ini yang paling stabil gitu ya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi, Mas Irfan ya. Rumus Cronbach alfa ini sebenarnya ada temennya, diantaranya KR20, KR21 itu masuk juga. Tapi yang paling sering digunakan yakni Cronbach alfa ini ya. Nanti rumus-rumusnya ada di buku gitu. Kemudian untuk alfa Cronbach ini sering disebut ya seperti teh botol sosro kalau di minuman ya. Apapun makanannya minuman teh botol sosro gitu kalau iklan ya. Tetapi kalau di Cronbach alfa itu apapun jenis datanya kita bisa gunakan Cronbach alfa untuk estimasi internal reliabilitasnya gitu. Jadi apapun jenis datanya, skala Likert, skala dikotomi, politomi, mas-mas dan mbak-mbak bisa menggunakan Cronbach alfa ini. Meskipun nanti secara spesifik KR20 itu kalau butirnya pilihan ganda atau butirnya benar 1 salah 0. Nah, kemudian untuk skala politomi atau penskoran politomi bisa gunakan KR21. Nah, secara spesifik seperti itu. Kemudian ada cara lain untuk estimasi reliabilitas yang lebih kompleks, itu diantaranya dengan kalau misalnya
membuktikan validitasnya dengan membuktikan ini ya, menggunakan analisis faktor konfirmatori. Kalau menggunakan analisis faktor konfirmatori nanti Mbak-mbak dan Mas-mas kenal dengan validitas dan reliabilitas konstruk seperti itu. Nanti bisa juga dihitung reliabilitas konstruknya. Bu, apakah boleh saya S2 tetapi menggunakan CFA sama estimasi reliabilitasnya pakai reliabilitas konstruk? Boleh banget. Nah, yang tidak boleh itu menurunkan derajat ya. Kalau menaikkan boleh. Nah, jadi minimal itu kalau S2 itu nanti membuktikan validitasnya itu pakai nomor satu validasi isi. Tetapi kalau misalnya mau pakai yang CFA dan EVA monggo. Nah, silahkan. Alhamdulillah. Karena ada pengetahuan yang lebih yang digunakan sehingga mas-mas mbak-mbak bisa menunjukkan kompetensi yang lebih. Caranya sudah ada di buku itu ya, analisis validitas dan reliabilitas itu insya Allah caranya itu user friendly, jadi tinggal pakai software apa, kemudian klik sesuai dengan contohnya, insya Allah nanti keluar hasilnya. Kemudian kalau untuk reliabilitas konstruk sedikit tambahan menghitung dengan menggunakan Excel. Gitu mas-mas dan mbak-mbak untuk validitas dan reliabilitas. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan langsung disampaikan. Monggo, mas-mas, mbak-mbak. Ada yang perlu didiskusikan? Ibu izin tanya, Ibu. Monggo, silakan Mas Mukid. Tadi kan terkait yang metode tes metode yang harus metode tes ulang. Itu kan kalau sekiranya untuk pengetesannya itu tidak di subjek yang sama bisa betul Bu. Misalnya tes pertama di kelas ini, tes kedua di kelas yang lain. Seperti itu bisa betul Bu. Oh ya, itu yang kita perhatikan unit analisisnya ya Mas. Nanti karena mau dikorelasikan, korelasi itu kan harus ada X, Y. Misalnya Mas Mukid X-nya berapa, Y-nya berapa. Mas Muhammad Amin X-nya berapa, Y-nya berapa. Mas Ahmad Heri X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau nanti dipakai dua kelas yang berbeda, ada X-nya tidak ada Y-nya. Ada Y-nya tidak ada X-nya, nanti tidak bisa dikorelasikan. Gitu ya Mas? Nah, jadi masalahnya di sini adalah ketika kita mau menggunakan tes retest, itu harus ada data X, ada data Y, sehingga X sama Y bisa dikorelasikan karena X dan Y itu satu unit analisis, yakni siswa gitu. Oke, cukup jelas ya. Alhamdulillah. Ada lagi mas-mas mbak-mbak yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo Mas Katon, silahkan Mas Katon. Iya. Jadi kalau tadi saya baca, Bu ya, reliabilitas itu kan sebenarnya keajekan yang mengukur keadaan sebenarnya, gitu kan, Bu? Ya, betul. Jadi misalnya kalau siswanya sulit, ya berarti nanti hasilnya juga sulit, gitu kan, Bu? Tapi kalau pada tes retest, itu kan mungkin nanti siswanya mendapatkan pengetahuan baru dari tes sebelumnya. Sehingga ketika dia dites lagi itu meningkat, dan ternyata itu hasil tesnya itu sesuai, otomatis dia itu tesnya reliable. Nah, jadi sebenarnya Bu, yang dimaksud reliable itu mengukur apa namanya, sesuai dengan kondisi siswa awal, apa perubahannya itu juga nanti diukur di reliable, Bu. Oh ya, mungkin ada yang terlewat yang Mas Katon baca ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tes di sini jedanya itu tidak sampai lama, Mas.
Jadi tidak seperti pretest dan posttest gitu, tidak. Gitu ya Mas Katon ya? Iya, Bu. Jadi begini, misal anggap saya pertama tidak tahu penjumlahan, Bu ya. Terus kemudian dites dan ternyata hasil tesnya itu menggambarkan kondisi saya pada saat itu. Ya kan, Bu? Ya. Kemudian anggaplah 1 minggu kemudian dites lagi dan ternyata saya sudah bisa. Ya. Otomatis kan ada perubahan di saya, tapi tesnya tetap mendeskripsikan kondisi saya pada saat itu. Ya. Tetapi ada perubahan. Apakah itu tetap disebut reliable atau tidak, Bu? Ya, itu makanya gitu ya. Kalau misalnya kita baca masing-masing jenis cara estimasi reliabilitas kan ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau jangkanya itu terlalu panjang, itu nanti ada efek belajar, Mas. Seperti tadi, 1+1 hari pertama nggak bisa. Hari ke-8 dites lagi bisa. Makanya salah satu cara untuk mengantisipasi itu jedanya itu tidak panjang. Jadi misalnya hari pertama sama hari kedua, gitu Mas, tes retesnya Mas. Jadi tidak jauh, tidak ada efek belajar. Dan kalau misalnya jedanya itu lama, nanti juga ada namanya disebut flyover effect ya. Flyover effect itu efek belajar tadi. Contohnya gini, kalau soalnya sama ya. Hari ini dites tentang 5 ditambah 3. Nanti dicatat tuh, difoto. Nah, kemudian dipelajari, dihafalkan soalnya, ketika besok dites lagi kan sudah bisa tuh jawabnya. Nah, itu namanya flyover effect. Jadi kalau bisa itu malah yang paling aman itu pakai perangkat yang berbeda tetapi mengukur hal yang sama, itu paling aman. Sehingga tidak ada flyover effect ya Mas ya. Kemudian masalah waktunya itu kalau disarankan tuh malah pagi sore. Pagi itu dites, kemudian makan siang istirahat, sorenya dites lagi. Nah, jadi tidak ada waktu untuk belajar gitu. Kalau misalnya sampai 1 minggu itu, kalau TOEFL udah ngapal dulu semua, Mas. Ya, Mas, ya. Pernah nggak Mas Katon ngalami gitu? Tes TOEFL, terus besok tes lagi gitu? Iya, Bu. Pasti ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Ini kasus anak saya. Nah, anak saya kan mau ikut tes bahasa Inggris ya. Tes pertama itu skornya sekitar 520 kalau nggak salah. Nah, kemudian dia itu belum mencapai target karena targetnya dia itu 560-an, 580 gitu. Nah, untuk mengapply suatu program S1. Setiap hari itu dia ngerjakan soal TOEFL itu, Mas. Jadi sehari itu dapat 2, Mas. Pagi ngerjakan, sore ngerjakan, pagi ngerjakan, sore ngerjakan. Nah, 1 minggu, Mas, dari 520 menjadi 560 waktunya 1 minggu. Tetapi konsistennya gini, pagi belajar, sore belajar, malamnya belajar lagi yang tadi pagi sore nggak bisa direview. Besok lagi tes lagi, direview lagi, siangnya dites lagi, malamnya belajar lagi gitu. Jadi nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak mau tes TOEFL, kemudian mau mencapai 550 agak sulit, salah satu cara yang dilakukan yakni pagi sore review, pagi review, sore review, pagi sore review lagi, seminggu insya Allah meningkat. Tetapi gitu mabuk ya Mas ya. Ya. Ini pengalaman saja melihat tadi flyover effect tadi ya. Jadi dengan 1 minggu tadinya latent rate atau kemampuan latennya 520, ketika tes hasil yang hari ke-8 sudah 560 gara-gara 1 minggu terus-menerus belajar tanpa henti. Itu salah satu kelemahan ketika kita menggunakan tes retest. Makanya disarankan kita tidak menggunakan ini atau menggunakan bentuk lain seperti parallel form tadi ya. Pagi tes, sore tes, tetapi formnya berbeda, kemudian dikorelasikan sehingga tidak ada flyover effect-nya. Gitu Mas Katon, cukup jelas atau perlu ada yang masih diklarifikasi?
Halo Mas Kapron. Sudah cukup jelas belum? Sepertinya terkendala jaringan juga itu, Bu. Terkendala jaringan, oke ya. Ini juga Mas Rahman juga ya. Mohon izin masih ada waktu 11 menit. Mas-mas, mbak-mbak, gimana progres menyusun kisi-kisinya? Adakah yang mengalami kendala ketika merumuskan indikator? Kan harus ada C1 sampai C6 ya kalau nggak salah ya. Minta tolong. Terus nanti ada 10 PG, 3 uraian kalau nggak salah gitu ya. Nanti minta tolong aja di-share ke grup biar kita bisa cermati. Atau misalnya Mas Mukit sudah jadi Mas Mukit indikatornya Mas. Kalau untuk yang indikatornya sudah, Bu, tapi untuk kisi-kisi sama pembuatan soalnya masih belum, masih dalam masih nyari-nyari, Bu. Oke ya, coba minta tolong slide share bisa ya Mas Mukit ya, kita coba komentari. Ya, mohon maaf pakai Mas Mukit karena Mas Mukit on terus, jadi kena tunjuk ya Mas Mukit, nggak apa-apa ya. Insya Allah pahalanya banyak ya. Amin ya. Monggo Mas Mukit slide share, kemudian kita komentari. Izin share screen ya, Bu. Ya silakan. Hanya host yang dapat izin share screen, Bu. Oh ya, sudah saya ini kok, sudah saya open. Oh iya. Sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Ya sudah, alhamdulillah. Jadi di sini itu kemarin kan sudah pembagian KD dengan teman-teman juga. Di sini saya dapat KD 3.9 untuk kelas 7 semester genap, Ibu. Jadi mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Dan di sini untuk IPKD-nya itu ada 14, berarti 18. Sekitar 18, Ibu. 18 butir. Cuma di sini 18 iya, 18 indikator. butir. Oh iya. Oke. Tapi nanti kalau kemarin saya dengarnya itu malah 12 soal pilihan ganda sama 3 pilihan oh iya. 3 uraian gitu, Bu. Oke, Jadi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah 6 kali 2 plus 3 ya. Betul, nah, betul. Berarti 12. C1, C6, C1, C6, kemudian 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Jadi kan ada sekitar ya setidaknya ada 15 soal seperti itu. Ya betul, betul lah. Saya salah sebut tadi. Terima kasih. Nanti ini ya Mas ya, mungkin masukkan aja untuk Mas Mukit. Nah, di kolom sebelah kanan kalau nggak salah ada C berapa gitu ya. Jadi ada indikator IPKD, kemudian tujuan. Dari tujuan itu nanti bisa dibuat satu kolom lagi di antara E dan F, bisa diklik insert kolom. Di situ indikator, indikator soal. Oke, Bu. Nah, kemudian dari tujuan itu kira-kira indikatornya apa dituliskan di kolom indikator ya. Kemudian di belakangnya indikator ditambah satu kolom lagi level kognitif, Mas. Di antara F dan G level kognitif. Nah. Ya.
Jadi misalnya siswa dapat menyebutkan pengertian, itu kan masih C1 misalnya. Kemudian nanti kita buat variasi. C1 kan sudah, kemudian nanti kita buat di situ C2. Menyebutkan pengertian terkait dengan pembelian. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian terkait dengan pembelian barang itu kan berarti masih C1 juga. Nah, kita ubah gimana kalimatnya yang di tujuan itu di dalam indikator bukan menggunakan atau menyebutkan pengertian, tetapi kita menggunakan kata kerja yang menunjukkan C2 gitu ya. Oh, nggih, Bu. Siap, Ibu. Sama, berikutnya, siswa dapat menyebutkan pengertian keuntungan dan kerugian jual beli melalui diskusi dengan baik. Nah, nanti ketika kita mengajak siswa untuk berdiskusi, muaranya adalah menghitung. Ketika menerapkan penghitungan untung rugi dalam jual beli, nah berarti kan sudah aplikasi. Nah, itu nanti C3. Nah, kemudian kita kembali ketika indikator soal kita harus memilih gitu ya. Memilih kata kerja yang tepat yang sesuai gitu ya Mas ya. Jadi nanti monggo didistribusikan C1 sampai C6, kemudian nanti ada C1 sampai C6 lagi, kemudian nanti untuk urean ada 3, C4, C5, C6. Nah, salah 3 dari 4 itu monggo silahkan dipilih. Ibu, siap Ibu. Terima kasih Ibu atas masukannya. Sama-sama. Teman-teman monggo yang lain yang mau share screen boleh. Monggo Mbak-mbak, Mas-mas silahkan. Semakin cepat semakin baik ya. Kita menyusun soalnya sambil jalan. Mbak Sayidah Uma. Suara saya bisa didengar. Oh ya, monggo gimana? Silahkan di-share. Halo, Mbak Sayidah Uma. Ini masih proses. Oh ya, siap. Oke ya. Nanti dilengkapi ya kolom pertama ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian C2. C1-nya ada, Mbak? Ada nggak? Masih belum, Bu. Belum saya masukkan. Kemarin masih saya comot-comot gitu, Bu. Nanti dilengkapi ya. Kemudian kita coba cek C3, C4, C5-nya. Menafsirkan kedudukan dari dua garis dengan mengamati gambar. Oke, C6-nya udah ada belum? C3, C4. Itu C4, yang C6 sudah ada belum? C6 sepertinya belum, Bu. Ini masih belum lengkap. Oh ya, nanti dilengkapi C6-nya ya. Diubah salah satunya. Oh, itu ada tuh ya. Misalnya ya, menghubungkan juga boleh, menarik kesimpulan dari yang ada itu kan juga keriting ya, mencipta. Dikasih pola, dari dikasih pola itu menemukan. Terus ada lagi yang itu? Masih sampai 9 lagi. Ya, nanti ditambah ya. Yang PG sama. Oke, terima kasih Mbak Sayidah Uma.
Nanti ditambahin tujuan, Bu. Ya tidak harus. Tapi kalau tujuan itu ketika kita mau menggunakan, jadi kalau KD itu kan diambilkan dari itu ya, dari permen. Kemudian kalau tujuannya itu ketika kita mau menuliskan RPP kan. Nah, tetapi lebih baik dicantumkan aja sehingga nanti antara pembelajaran sama indikator assessment pembelajarannya inline ya Mbak, kelihatan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sami-sami matur nuwun ya. Masih ada lagi yang mau share screen? Mbak Sylvia? Saya belum selesai, Bu. Belum selesai? Sudah selesai indikator, cuman untuk penentuan C1 sampai C6-nya masih proses. Oh ya, ya nanti diselesaikan ya. Minta tolong biar kita pekan depan bisa mulai menyusun ke butir-butir soal, diselesaikan semua ya teman-teman ya. Terus minta tolong di-share di grup, kan beda-beda, jadi mau contek-contekan kan nggak bisa ya. Nah jadi nggak apa-apa, monggo silahkan di-share di grup hasilnya, siapa tahu nanti juga suatu saat ada yang memerlukan, malah kita jadi amal jariah. Nanti insya Allah pekan depan kita tambahi dengan cara menyusun butir-butir soal yang bagus gitu, mulai dari PG sama uraian gitu. Insya Allah waktunya sudah habis ya, 14.20 ya. Oke ya. Terima kasih Mbak-mbak, Mas-mas. Pekan depan kita ke teori respons butir. Nanti mungkin sebelum Mbak-mbak presentasi nanti ada praktek estimasi parameter butir dan menghitung ya, mengestimasi parameter butir dan parameter kemampuan dengan teori tes klasik maupun dengan teori respons butir. Nanti insya Allah kita share caranya, kemudian nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa memanfaatkannya untuk ke depan dan interpretasinya seperti apa, insya Allah bisa jadi banyak artikel ya. Itu aja untuk pekan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suwun sangat Bu Eli ya, sudah rawuh pada perkuliahan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Heri. Nggih, matur nuwun. Kemudian untuk ini, untuk apa? Tugasnya diselesaikan dulu KIKD, hanya 15 butir kok, insya Allah ringan. Nah, biasanya kalau semester kemarin malah 40 butir ya Bu, seperti soal itu, seperti soal UN, karena nanti kita melatihkan mas-mas mbak-mbak untuk bisa membuat soal ujian nasional, tapi karena UN nggak ada, didiskon. Nah, dari 40 butir menjadi 15. Nah, itu kan ringan banget ya. Semoga pekan depan sudah selesai, jadi kita bisa memulai menyusun instrumennya, kemudian nanti kita tukar dengan teman untuk proses validasinya. Terima kasih, kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk PowerPoint-nya sebenarnya sudah lengkap di buku, membaca buku aja ya. Yang di buku jauh lebih lengkap dibandingkan yang kami tayangkan. Nggih, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak semua. Mohon izin saya tutup kelasnya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.